Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang prosedur pelepasan varietas. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, yaitu Adi Andriansyah dengan NIM 120 706 0003. Dan yang kedua ada Ilmi Nur Karimah dengan NIM 120 706 0030. Langsung saja ke pembahasan tentang prosedur pelepasan tanaman. Kepada Teh Hilmi disilahkan. Baik, sebelum memulai prosedur pelepasan varietas, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu pengertian dari pelepasan varietas itu sendiri. Nah, berdasarkan Permentan RI nomor 40 tahun 2017 tentang pelepasan varietas, pengertian dari pelepasan varietas itu adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemuliaan di dalam negeri atau introduksi dari luar negeri yang menyatakan bahwa varietas tersebut merupakan varietas unggul yang dapat diedarkan. Dalam rangka penyediaan benih bermutu dengan jumlah cukup dan berkesinambungan, maka diperlukan varietas unggul yang dilepas atau diedarkan. Semua varietas unggul harus dilepas untuk peredaran sebelum didagangkan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Kang Adi. Ya, baik. Untuk selanjutnya yaitu ada dasar hukum pelepasan varietas. Yang pertama yaitu ada tanaman pangan dan perkebunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pertanian Berkelanjutan. Yang kedua ada Pemertan Nomor 38 Tahun 2019 tentang pelepasan varietas. Dan yang kedua tentang tanaman hortikultura diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang hortikultura. Yang kedua, Pemertan Nomor 38 Tahun 2011 tentang pendaftaran varietas tanaman hortikultura. Yang selanjutnya, Teh Ilmi. Yang selanjutnya ada metode pengujian untuk pelepasan varietas. Sebelum dilakukan pelepasan varietas, terlebih dahulu ada pengujian yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada uji adaptasi. Uji adaptasi ini dilakukan untuk memperoleh data keunggulan serta interaksinya terhadap lingkungan dari calon varietas hortikultura yang akan didaftarkan sebagai salah satu syarat dalam peredaran benih. Kemudian yang kedua ada uji observasi. Uji observasi dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat unggul suatu varietas tanaman tertentu yang dibebaskan dari uji adaptasi pada lingkungan produksinya. Dikembalikan lagi pada Kang Adi. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada syarat pelepasan varietas. Di sini ada 3 syarat. Yang pertama yaitu berasal dari dalam negeri atau introduksi. Yang kedua yaitu calon varietas yang diusulkan dapat berupa galur murni, komposit, kultivar, klon, mutan, hibrida, tanaman PRG, atau hasil teknik pemuliaan lain. Dan yang ketiga yaitu calon varietas memiliki ciri khas. Ciri khas tersebut yaitu ada 5. Yang pertama, silsilah tanaman meliputi asal-usul tanaman tetua, daerah asal, nama pemilik atau penemu, perkiraan umur tanaman, dan metode pemuliaan. Yang kedua yaitu tersedia deskripsi yang lengkap dan jelas untuk identifikasi dan pengenalan varietas secara akurat. Yang ketiga, menunjukkan keunggulan terhadap varietas pembanding. Yang keempat, unik, seragam, dan stabil. Dan yang kelima yaitu pernyataan dari pemilik bahwa benih penjenis tersedia baik dalam jumlah maupun mutu yang cukup untuk perbanyakan lebih lanjut dan dilengkapi dengan data hasil penguji lapangan. Yang selanjutnya yaitu Teh Hilmi.
Baik, yang selanjutnya ada prosedur pelepasan varietas. Nah, prosedurnya ini ada 5. Yang pertama, ada pendaftaran rencana pengujian. Pendaftaran pengujian calon varietas diajukan sebelum dilaksanakan pengujian secara tertulis oleh pengusul pelepasan varietas kepada ketua tim penilai dan pelepas varietas hortikultura dengan melampirkan proposal pengujian berupa hard copy dan soft copy. Kemudian yang kedua ada supervisi pengujian. Nah, pengujian calon varietas akan disupervisi oleh anggota tim penilai dan pelepas varietas. Kemudian yang ketiga ada permohonan pelepasan. Permohonan pelepasan ini diajukan secara tertulis oleh pengusul pelepasan varietas kepada Menteri Pertanian. Kemudian permohonan disertai dengan makalah usulan untuk satu calon varietas atau untuk dua calon varietas dari satu jenis tanaman, disertai dengan foto berwarna terutama bagian keunggulannya, dengan jumlah makalah sebanyak 16 eksemplar. Kemudian yang keempat ada penilaian oleh tim penilai dan pelepasan varietas. Nah, usulan pelepasan varietas dinilai melalui siding tim penilai dan pelepas varietas yang dihadiri oleh pemohon. Kemudian pengusul mempresentasikan usulan pelepasan varietas yang berisi hasil uji adaptasi dan uji observasi. Kemudian hasil sidang pelepasan varietas disampaikan kepada Ketua Balai Benih Nasional yang diklasifikasikan menjadi 3, yaitu direkomendasikan, dievaluasi ulang, dan disidang ulang. Nah, kemudian usulan yang tidak memenuhi syarat dan ditolak permohonannya akan disertai alasan yang kuat. Dan surat penolakan ditandatangani oleh ketua tim penilai dan pelepas varietas. Kemudian varietas yang memenuhi syarat diusulkan oleh ketua Balai Benih Nasional kepada Menteri Pertanian untuk disahkan pelepasannya sebagai varietas baru. Dan varietas yang disetujui oleh Menteri Pertanian untuk dilepas akan dituangkan dalam keputusan Menteri Pertanian. Sekretariat Tim Penilai dan Pelepas Varietas mengirimkan keputusan Menteri Pertanian tentang pelepasan varietas kepada pengusul dan menyebarluaskan informasi ke instansi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman di setiap provinsi. Lalu yang kelima ada tahapan dan waktu proses pelepasan varietas. Nah, tahapan dan waktu yang dibutuhkan dalam proses pelepasan varietas ini akan dilanjutkan oleh Kang Adi. Baik, tahapan, dan waktu proses pelepasan varietas itu, sebagai berikut. Yang pertama ada Di next pemberitahuan. slide, Kang Adi. Oh, di next slide. Oh, ya, iya. Yang pertama yaitu ada pemberitahuan, pemberitahuan dari BBN kepada calon pengusul bahwa sidang akan dilakukan 2 bulan sebelum sidang. Yang kedua yaitu usulan pelepasan varietas dari pengusul kepada BNN, yaitu satu bulan sebelum sidang. Yang ketiga yaitu ada pemeriksaan administrasi di Sekretariat TP2F BBN pada 10 hari sejak usulan tiba di sekretariat. Yang keempat yaitu ada perbaikan administrasi usulan oleh pengusul sejak 1 minggu. Yang kelima yaitu ada sidang pelepasan yaitu 1-2 hari. Yang keenam yaitu pengumuman hasil sidang dikirim kepada pengusul yaitu 7 hari setelah sidang. Dan yang ketujuh yaitu perbaikan di pengusul sejak 1 bulan sejak pemberitahuan dari BBN. Yang kedelapan yaitu pemberitahuan hasil keputusan Mentan kepada pengusul 5 hari sejak setelah SK diterima oleh sekretariat. Yang selanjutnya. Nah, hasil diskusi kami ini didasarkan oleh sumber pustaka yang insya Allah terpercaya, yaitu ada dari Jogja Benih tahun 2011 tentang prosedur pelepasan varietas tanaman, dan juga ada dari Permentan nomor 40 tahun 2017 tentang pelepasan varietas. Baik, terima kasih kepada Teh Ilmi telah memaparkan materinya. Sekian dari kelompok kami.
bila ada salah kata, maupun kurang, eee, materinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.